Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Alhamdulillahilladzi an'amana bi ni'matil iman wal islam wa sihhatan wa afiatan. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Hari ini kita dapat melanjutkan majelis tahsin kita. Salat dan salam tak lupa kita sampaikan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang telah memberikan seluruh jiwa, harta serta kesempatan hidupnya untuk kita mendapatkan rahmat, hidayah, syafaat yang kita dapat nikmati dalam era kehidupan sekarang ini. Karena tanpa kerendahan hati beliau, kita tidak mungkin menikmati bagaimana nikmatnya iman. Ya, jadi iman itu harus dirasakan, berbeda dengan Islam. Kalau Islam itu adalah identitas, ya. Tetapi kalau iman adalah sebuah pengalaman spiritual, setiap manusia itu berbeda. Dan di sini Rasulullah pernah berdialog dengan orang Arab Badui bahwa yang terlalu bangga terhadap keislaman mereka, yamununa alaika an aslamu, ya, mereka dengan bangga mengakui keislaman mereka. Tapi Rasulullah menjawab, la tamunnu alayya islamakum, jangan engkau bangga terhadap identitas Islam engkau, tetapi balillahu yamunu alaikum an hadakum, tetapi bagaimana Allah memberikan petunjuk dengan iman yang benar. Lil imani in kuntum shodiqin, kalau kamu benar orang-orang yang benar. Jadi seperti itu. Jadi mungkin pesan kita kepada sesama muslim, bagaimana kita merasakan iman itu sebuah tinjauan hati gitu ya. Tetapi kebanggaan kita terhadap Islam kita itu sebenarnya hanya perbandingan antara dalam tataran komunikasi antar agama saja gitu ya. Tetapi kalau di dalam sesama muslim itu berkomunikasi kita dengan iman. Jadi seperti itu. Jadi kita benar-benar menikmati manisnya iman. Baik, kita lanjutkan bacaan kita di dalam surah Al-Anbiya. Kemarin sudah sampai ayat 87. Hari ini kita akan membaca Al-Anbiya ayat 88. Untuk mengharap rahmat dan ridhonya, kita mulakan tahsin hari ini dengan berbasmalah bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, saya mulakan dulu ya. Fastajabna lahu wa najjaynahu minal gham wa kadzalika nunjil mu'minin. Di sini ada nun kecil, ya. Di sini ada nun kecil. Nah, nun kecil ini dibaca. Ini saya kasih tanda ya. Dibaca nunnya, walaupun mungkin nggak terlihat, tetapi di sini ada bantuan nun kecil. Maka ini seperti dibaca apa adanya ya, seperti begini. Tetapi ya, seperti dibaca seperti gini ya. Oke. Kemudian apa lagi? Nah, kemudian di sini ada wakaf, tanda wakaf atau tanda berhenti. Tanda wakaf ada tanda berhenti, itu ada level-levelnya. Dari yang tidak boleh berhenti, nah ini seperti ini. Tanda wakaf yang tidak boleh berhenti itu la. Ya. La dalam bahasa Arab itu artinya tidak. La. Nah, dalam bahasa Arab itu artinya
tidak. Terus ada shola, ya gini ya. Nah, yang model begini kelihatan nggak Pak Damsiki? Kelihatan ya. Oke, saya geser deh, geser ke sini. Nah, itu ya, saya geser. Nah, kalau ini, kalau sholat begini modelnya, artinya lebih baik lanjut, lebih utama lanjut. Kemudian tingkat selanjutnya jim. Nah, kalau jim ini boleh lanjut, boleh berhenti. Boleh lanjut, boleh berhenti. Nah, kalau jim itu kalau bahasa Arabnya jais. Jais. Jais itu artinya boleh. Jais. Ya. Aufa nih lulusan pernah mondok nggak Aufa? Nah, atau yajuz, ya kalau bahasa pondok tuh gitu. Yajuz atau jais itu artinya boleh lanjut, boleh berhenti. Kemudian tingkatan selanjutnya adalah yang qaf lam ya, kola gitu ya. Kalau orang guru-guru nyebutnya kola. Nah, wakaf seperti ini itu lebih utama kalau berhenti. Lebih utama berhenti. Lebih utama berhenti. Berarti tadi ada yang tidak boleh berhenti, ini lebih utama lanjut. Kalau ini boleh lanjut, boleh berhenti jim. Kalau ini lebih utama berhenti. Kalau M mutlak nih, M mutlak berhenti. Kalau M, jadi ada mutlak tidak berhenti, ada mutlak berhenti gitu ya. Sebenarnya gampang kalau kita ini jadi level-levelnya seperti ini ya. Silakan. Jadi yang fastajabna lahu, ya ini jangan berhenti ya, langsung ke ayat selanjutnya, langsung ke kalimat selanjutnya. Fastajabna lahu wa najjaynahu minal gham. Nah, di sini baru di sini qaf lam ya kola. Berarti kategorinya lebih utama berhenti. Wa kadzalika nunjil mu'minin. Oke. Silakan Pak Damsiki. Ya, makasih Pak Ustadz. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Fastajabna lahu wa najjaynahu minal gham. Wa kadzalika nunjil mu'minin. Nah, kanya jangan terlalu panjang. Wa kadzalika nunjil mu'minin. Mending kita agak tekan di nunjil mu'minin. Coba ulangi Bu. Ulangi Pak. Di wa kadzalika. Wa kadzalika nunjil mu'minin. Ya, alhamdulillah. Oke. Aufa, mau baca Aufa? Apa? Oke. Aufa nih dari YDH Pak. Oke. Apa nggak tanda tanya Pak? Iya. Salma mau coba baca? Nggak bisa juga Pak. Oke, ya udah. Simak aja ya. Nah, sekarang kita bahas fastajabna lahu wa najjaynahu minal gham. Ya. Wa kadzalika nunjil mu'minin. Ini doanya siapa? Doanya sebelumnya nih. Ayat sebelumnya adalah Yunus. Ketika Yunus sadar di dalam kegelapan, di dalam perut ikan paus, ya. Di dalam perut ikan paus, kemudian dia ingat, sadar,
fastajabna lahu wa najjaynahu minal gham. Nah, najjayna artinya menyelamatkan. Najjayna. Makanya ada doa salamatan fid din wa afiatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qoblal maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawin alaina fi sakaratil maut wan najatana. Ada wan najata minan nar. Wan najata minan nar, yaitu diberi keselamatan ya dari api neraka. Wan najata minan nar. Jadi najjaina wa najjainahu itu adalah bentuk kata kerjanya. Sedangkan najata itu adalah kata bendanya. Ya, keselamatan. Selamat atau keselamatan. Ya. Keselamatan dari api neraka. Itu ya. Oke. Kemudian kita lanjut ya. Wa Zakariya idh nada rabbahu rabbi la tadharni faradaw wa anta khairul warithin. Saya ulangi lagi. Wa Zakariya idh nada rabbahu rabbi la tadharni faradaw wa anta khairul warithin. Ya, seperti itu. Nah, silakan, ini baru Pak Damsiki nih yang bersedia baca. Silakan Pak Dam. Bismillahirrahmanirrahim. Wa Zakariya idh nada rabbahu rabbil la tadar. Tenang Pak Damsiki, ulangi dari Robi, jangan buru-buru. Rabbi la tadharni. Rabbi la tadarni. Robinya pendek. Robinya pendek. Oh iya. Robbila gitu. Rabbila tadarni fardaw wa anta khairul warithin. Oke, nah kalau ini ya sekarang kita tinjauan tajwidnya. Nah di sini kan, kebetulan di sini ada la ajim kan, tuh berarti pelajaran wakaf nih ada nih. Tadi yang model la ada, yang model kola ada, ya kan? Sekarang jim, ya, jim ada di sini, tapi ini di akhir ayat, ya. Kalau di akhir ayat tuh umumnya berhenti, nggak apa-apa. Tetapi ada ayat yang pendek gitu ya, jadi kayaknya langsung bisa nggak ya? Nah, lihat tanda wakafnya apa di ayat yang pendek itu, gitu. Kalau tanda wakafnya selain mim boleh, selain mim boleh. Kalau la lebih boleh lagi, gitu. Ya, seperti itu. Nah kemudian di sini ada nih. Saya akan ulas sedikit mat yang berharokah 5. Mat yang berbunyi 5 ketukan, berbunyi 5 harokat. 5 harokat atau ketuk ya. Jadi kalau di dalam di dalam membaca Al-Quran, 2 ketuk itu biasanya bilangannya 1 detik. Nah itu 2 itu 2.
Berarti kalau kita membaca nggak boleh terlalu panjang, itu paling setengah detik. Wa anta khairul wa. Nah, wa-nya itu 1 detik. Warisi. Nah, oke, di sini ada. Pertama adalah mat wajib mutasil. Mat wajib mutasil. Yang pertama wajib mutasil. Nah, mutasil ini adalah apabila mat tobi'i atau mat wajib. Mat tobi'i kan fathah ketemu alif, domah ketemu waw, ya. Kemudian kasroh ketemu ya, mati semua, ya. Fathah ketemu alif mati, domah ketemu waw mati, kasroh ketemu ya mati. Nah, ini adalah mat wajib, mat tobi'i, ya, atau mat wajib. Nah, kemudian kalau Zakaria iz nada. Nah, jadi kalau ini mat wajib mutasil kalau apabila ada mat wajib atau mat asli, ya, ketemu dengan hamzah, ya, bukan ketemu sama alif, ya. Jadi kalau yang disebutnya di ilmu tajwid ini, i ini hitungannya hamzah nih padam. Kenapa? Karena berbunyi, ada harokahnya, wajib untuk disebutkan gitu. Apabila ada mat asli yang seperti ini, mat asli yang begini bertemu dengan hamzah, mat hamzah dalam satu kalimat, satu kata, ya. Karena kalimat di dalam bahasa Arab itu artinya kata, satu kata gitu, ya. Saya pakai bahasa Indonesia aja. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, mat jais. Nah, beda nih. Kalau satu kata itu wajib, tapi kalau beda kata itu jais munfasil. Munfasil. Nah, kemudian, nah nanti ini saya buat videonya di TikTok, ya. Nanti bisa dilihat. Mat jais munfasil ketemu juga dengan hamzah tapi beda kata. Beda di kata yang berbeda. Assalamualaikum Bu Waryati, apa kabar? Alhamdulillah. Kemudian ada lagi yang 5 ketukan ini di sini nih. Warisin, boleh dibaca 4 atau 5 ketukan gitu, ya. Nah, ini adalah mat arid lis sukun. Nah, biasanya ini adalah andalannya Qori ini untuk mengembangkan seni membaca. Biasanya di mat arid lis sukun, namanya mat arid lis sukun. Arid lisukun. Nah, biasanya ada dalam akhir ayat. Nah, terus ada lagi yang mat yang keempat, mat lazim harfi musyabah. Lazim harfi musyabah. Harfi musyabah artinya apa? Nah, karena musyabah itu artinya kenyang, nah, yaitu ketika mat wajib atau mat asli bertemu dengan, yaitu kata selanjutnya berharokat tasydid. Nah, contoh waladdallin gitu, ya. Contoh waladdallin. Nah,
Kenapa? Itu kenyang, dikenyangin dah sekenyang-kenyangnya dah. Namanya juga mad lazim harfi musyabah. Kenapa? Karena di lamnya, linnya itu ada tanda tasdid. Waladhdall, gitu kan Badam? Biasanya kan panjang tuh kalau imam waladhdallin. Nah, tuh itu 4 mat yang dibaca 5 harokat, 4 sampai 5 harokat. Nah, oke. Oke, baik. Silakan Bu Waryati dibaca ayat 89. Ya, 2 ayat boleh Bu Waryati, tadi kan baru masuk. 8889. Iya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fastajabat astagfirullah. Fastajabna lahu wa najjaynahu minal gham wa kadzalika nunjil mu'minin wa Zakaria idnada rabbahu rabbi la tazarni farda wa anta khairul warithin. Ya ini Bu Waryati udah ngikut tahsin udah berapa tahun Pak, jadi nggak usah ini. Udah berapa tahun Bu Waryati? Ya 2 tahun lebih lah ya Bu ya. Masih belum Pak, itu saya ketinggalan tuh pelajaran itu tuh yang di atas. Ya, ini tadi kita mengulas tentang wakaf Bu. Wakaf tuh kan ada yang bertanda la kalau bahasa Arab artinya tidak, sola artinya menyambung, jim jais artinya boleh, qala artinya mungkin kotoa ya. Kotoa artinya kalau dalam bahasa Arab itu terpotong. In kotoa. Idza mata benu Adam in kotoa amaluh. Apabila anak Adam manusia itu wafat, maka terputuslah amal perbuatannya illa bisalas, kecuali atas 3 perkara. Nah gitu ya. Nah, jadi saya itu ngapalinnya begitu ya, walaupun memang tidak ada sebutan yang baku, tetapi untuk memudahkan begitu. Terus kalau mim saya namakan mutlak wajib namanya mutlak gitu ya, itu mutlak. Oke. Nah kemudian di sini ya ada doa siapa? Zakaria itu diberi karunia anak di usianya yang tidak muda lagi ya, di usianya yang cukup senja ya, sehingga dia berdoa kepada Allah, tapi doanya adalah doa yang bagus. Doa yang bagus itu seperti apa ya, bahwa dia bermohon kepada Allah untuk tidak dijadikan sendiri ya. Sendiri apa? Karena pada masa itu ya kerusakan moral masyarakat itu sangat hebat gitu. Ya biasanya ketika Allah menurunkan ya wahyunya kepada seorang nabi, pasti ada kerusakan moral masyarakat di sekitarnya. Nah, dan di situ didapati bahwa ya orang-orang soleh yang hidup pada zaman itu dibunuh-bunuhin ya. Kemudian kira-kira siapa ya yang bisa memahami kondisi ini dan mau merubah kondisi ini? Salah satunya yang paling kuat adalah anak sendiri ya. Makanya dia bermohon kepada Allah agar dakwah yang disampaikan oleh
Nabi Zakaria itu dapat diwariskan oleh anaknya. Nah, makanya wa anta khairul warithin. Jadi engkaulah sebaik-baik waris. Artinya apa? Jadi Nabi Zakaria itu galaunya kira-kira kalau saya wafat gitu. Kira-kira kalau saya wafat ada nggak yang meneruskan dakwah ini ya gitu. Makanya itulah salah satu. Makanya kita kalau memohon keturunan, mohonlah keturunan menjadi keturunan yang soleh, sehingga kita bukan hanya sekedar meminta keturunan aja, tetapi apa fungsi dari keturunan itu, maka berdoalah dengan fungsi-fungsi yang baik ya. Maka apabila kita punya niat, maka buatlah niat itu dengan niatan yang banyak baiknya ya. Contoh nih, kita mau ke masjid ya, pertama buat apa? Umumnya ke masjid itu sholat. Nah kemudian jangan cuma sholat doang. Oh nanti kalau ada kotak amal saya sedekah. Jangan cuma sedekah doang. Saya mau beli minuman juga buat orang-orang di masjid gitu kan. Ya sebar aja tuh minuman, ntar juga habis gitu kan. Terus kadang-kadang tuh masjid tempat orang curhat kepada Allah. Biasanya orang pada nangis, saya beli tisu Jadi ketika kita melangkahkan kaki ke masjid, banyak niat-niat kebaikan yang kita amalkan ya. Jadi itu tuh nggak rugi gitu loh. Jadi satu langkah tujuan yang kita lakukan, tetapi banyak kebaikan yang kita dapat gitu ya. Gitu ya Bu Aryati ya. Iya Pak Ustadz. Nah gitu. Jadi ada guru yang mengajarkan seperti itu ya. Oke, kemudian kita lanjut ayat 90. Nah ini wakofnya apa Pak Dam? Tandanya apa nih? Waslu. Iya ini Pak Dam dulu nih Pak Dam. Tandanya apa? Tadi kan udah saya jelasin di sini nih. Nih, yang ini Pak. Lebih utama berlanjut. Gitu kan? Nah, wa wahabna lahu. Nah, ini berlanjut ya. Fastajabna lahu. Ya. Wa wahabna lahu. Nah, di sini juga. Ini juga nih. Kalau ini qaf nih kayaknya nih. Wa aslahna lahu zaujah innahum ini juga sama. Berarti ini saya bedain warnanya. Kalau ini shot lam ya, ini qaf lam ya. Nah tuh ya, kalau ini lebih baik berhenti. Wa kanu lana khashi'in. Oke. Kita coba ya, kita baca. Fastajabna lahu wa wahabna lahu Yahya wa aslahna lahu zawjah innahum kanu yusari'una fil khairati wa yad'unana raghaban wa rahaba wa kanu lana khashi'in. Ya. Tuh. Silakan Pak Dam. Ya Pak Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Fastajabna lahu wa wahabna lahu Yahya wa aslahna lahu wa zawjah innahum kanu yusari'una fil khairati wa yad'unana rahaban wa rahaba. Yeah.
وكانوا لنا الخاشعين. wa kanu lana khashi'in. Ya, alhamdulillah. وكانوا لنا خاشعين. Ya. Silakan Bu Aryati. Oh, saya. Fastajabna lahu wa wahabna lahu Ntar Ustaz salah. Fastajabna lahu wa wahabna lahu Yahya wa aslahna lahu zawjah. Innahum kanu yusari'una fil khairati wa yad'unana raghaban wa rahaba wa kanu lana khashi'in. Ya, alhamdulillah. Apa hukum bacaannya? Pertama nih, fastajab. Nah, ini adalah qalqalah. Ya. Qalqalah. Berarti berbayang ba matinya, ba sukunnya. Fastajabna lahu. Nah, wa wahabna. Nah, ini ada juga di ba-nya lagi, ada lagi qalqalahnya lagi. Nah, wa fastajabna lahu wa wahabna lahu Yahya. Nah, akhirnya Itu yang berdiri apa namanya itu Ustaz? yang mana? Kata berdiri. Kata berdiri Yahya. Ya. Karena ini Yahya itu artinya hidup. Artinya hidup. Kemudian kehidupan hayatun. Ya memang yaknya ini hayatun. Nah, makanya ini panjang Yahya. Kalau hayatun itu kehidupan, kata benda. Kemudian kalau Yahya itu artinya hidup, tetapi kata kerja. Makanya di sini ada mat asli ya Bu ya. Iya. Mat asli nih Yahya wa aslahna nih mat asli. Oke nih yang mat asli saya tanda-tandain mat asli nih karena ada alif. Jadi mat asli itu ada yang menulis dengan fathah berdiri atau kasroh berdiri atau domah dengan angka seperti angka 6 atau dengan fathah alif sukun atau kasroh ya sukun atau domah dengan waw sukun. Jadi seperti itu, ada dua model. Jadi kalau ada berbeda nih penulisannya di Quran, nggak usah bingung karena kita punya pijakan ya, Oke. Yahya wa aslahna lahu zaujah. Oke, sampai sini. Kemudian innahum. Nah, ini innahum kanu yusari'una fil khairat. Coba di sini ada innahum itu gunnah padam. Gunnah itu berarti ditekan ya. Ada penekatan di huruf nun dan mim. Coba diulang Pak, yang ini Pak. Innahum sampai khairat. Dari innahum sampai khairat Pak. Coba. Innahum kanu Ya. yusari'una fil khairat. Ya, alhamdulillah. Innahum kanu yusari'una fil khairat. Ya. Fil khairat. Ya. Oke, lanjut. Nah, ini setelah guna, ini ada ini lagi mat wajib lagi, mat asli lagi.
yusari'una juga. Nah, kalau mat asli banyak ya. Wa yad'unana raghaban wa rahaba. Nah, ini ada hukum nun mati. Hukum nun mati atau an inun ya, domatain, kasrotain, fathatain bertemu dengan waw, bertemu dengan huruf ya, nun, mim, waw ya. Ya, nun, mim, waw itu adalah idgham bi gunnah. Idgham bi gunnah. Ya, jadi apa tandanya bigunnah? Gunnahnya itu merujuk kepada huruf setelah an inun, yaitu waw ya. Idgham, makanya rogo bau. Nah, nggak ada tuh pelafalan ban, tapi rogo bau warohaba, rogo bau warohaba gitu. Oke. Nah, kemudian di sini ada tanda wakaf setelah ban, tetapi dibacanya ba. Nah, kalau yang ini namanya mat iwad. Mat iwad. Mat iwad. Jadi tidak dibaca ban, tetapi dibacanya ba. Rogo bau warohaba, rogo bau warohaba. Coba dibaca padam dari wayad'unana. Di sini ada ini ya, ada qalqalah juga. Wayad'unana rogo bau warohaba. Coba Pak. Ya baik Ustaz. Wa yad'unana rahaban wa rahaba. Nah, ini kurang de-nya, ya de. Pak. Wa yad'unana rahaban wa rahaba. Nah, gitu. Oke. Nah, jadi kita latihan membaca benar itu agar kita ngerti. Oh, ketika kita baca, oh salahnya di sini nih. Jadi kita paham. Oh iya, nggak apa-apa. Proses. Saya juga bisa baca. Ya, tetapi akhirnya ketika saya belajar tentang tahsin, tentang baca yang benar, oh ternyata nih bacanya kepanjangan. Oh ternyata jadi begitu, menjadikan kita jadi disiplin gitu, disiplin untuk membaca benar. Seperti ke Bu Waryati, maaf ya, jadi dia Bu Waryati tadi sering mengulang. Kenapa? Karena sudah sadar akan kesalahannya. Nah, sampai kita membentuk diri kita seperti itu ya. Mudah-mudahan kita sampai ke sana semua ya. Nah kemudian baru sekarang kita bahas maknanya. Fastajabna lahu wa wahabna lahu Yahya. Nah, kemudian doa Nabi Zakaria itu diijabah oleh Allah. Ya, untuk meminta keturunan diijabah oleh Allah. Yaitu dengan apa? Dengan seorang anak bernama Yahya. Kenapa dinamakan Yahya? Karena dia sudah tua, istrinya juga mandul gitu. Tetapi Allah kasih kesempatan dia punya anak. Kenapa? Karena tadi doanya apa? Bahwa engkau sebaik-baik khairul warisin, sebaik-baik pewaris. Ternyata ya Allah mengijabah doa Nabi Zakaria karena dia punya niat yang baik untuk meneruskan keturunan. Apa? Untuk meneruskan juga dakwahnya. Kenapa? Karena kalau tidak diteruskan, siapa yang akan syiar terhadap kebenaran Al-Quran, kebenaran Allah, kebenaran bahwa Allah sebagai Sang Khalik ya, dan menyadarkan manusia itu hanya sebagai hamba yang punya tugas beribadah di muka bumi ini. Siapa? Nah,
karena niat baik itulah terkadang Allah memberikan juga kepada kita ijabah yang baik atas doa-doa kita. Gitu. Makanya niatnya yang baik, gitu ya. Kalau ada orang yang menyakiti kita, doanya gimana Bu Waryati? Doanya ya mudah-mudahan ampuni dosa-dosanya gitu. Ya Allah, ampunilah dosa-dosanya dan berilah dia petunjuk. Gitu ya Bu War. Jadi seperti itu. Ampunilah dosa-dosanya dan berilah dia petunjuk. Ya kan? Nah, jadi innahum kanu yusari'una fil khairat. Ya. Karena mereka itu berarti kalau ini ngomongin mereka berarti nggak satu orang. Ya. Kira-kira menurut Pak Damsiki, ya, bukan satu orang tuh siapa aja, Pak? Ini Allah sedang memberikan keterangan kepada mereka. Mereka tuh siapa aja nih? Umat kali ya, Pak Ustaz. Enggak, dalam konteks ini yang berdoa siapa aja? Yahya sama istri. Zakaria sama istri. Zakaria. Zakaria sama istri. Ya, termasuk juga ketika dia punya kehendak, maka dia pun untuk mendidik anak yang soleh pun punya daya upaya kan. Ya, termasuk juga anaknya berarti innahum. Kenapa? Karena ya kita berbicara dengan sedikit ya, ini tinjauan nahu. Kalau hu itu dia satu orang, jumlahnya satu. Kalau huma itu mereka berdua, mereka dengan jumlah dua. Kalau hum ya ini artinya juga mereka dengan jumlah lebih dari dua. Mereka dengan jumlah lebih dari dua. Berarti 3 dan seterusnya. Nah, jadi kita mesti paham. Doa ini Allah memberi ijabah kepada mereka. Berarti mereka siapa tadi? Zakaria dan istri, Pak Ustaz. Zakaria, istri, dan anaknya. Kalau cuman Zakaria dan istri, tulisannya gini nih. Innahuma. Ya. Innahuma. Nah, innahuma karena mereka berdua. Innahuma bukan kanu tetapi nah. Ya. Nanya panjang kana gitu. Kana. Tuh, nanti belajar ya. Kapan ada ini, ada kenapa bisa jadi kana, menjadi kanu, bisa menjadi kana, bisa menjadi kunna gitu. Bisa menjadi kuntum. Ya Bu Haryati ya? Pelajaran yang kemarin Bu Haryati. Ya. Jadi seperti itu ya. Nah, di sini berarti kanu itu berarti adalah lebih dari 2. Artinya bukan cuma Zakaria tetapi anak dan istrinya tuh. Ini kan juga yang diinginkan kita kan, agar istri kita, anak kita satu circle perjuangan dengan kita. Ya Pak Damsiki ya. Ya Bu Haryati. Ya, bukan menjadi penentang apa yang kita perjuangkan kan, tetapi jadi pendukung apa yang kita perjuangkan. Ya, ini wa kanu lana khashi'in, dan mereka adalah orang-orang yang khusyuk. Orang yang khusyuk itu orang yang tidak peduli apa kata orang, tidak peduli apa ganjaran orang terhadap apa yang kita perbuat, tetapi yang kita harap adalah rahmat dan barokah dari Allah saja, gitu kan? Nah, apakah contoh sholat yang khusyuk nih Bu Haryati, ya,
kalau misalkan ada anak bayi gitu, ada anak bayi nangis, kira-kira dengar gak lagi sholat, Bu? Dengar. Tapi Ya, kan? tapi kalau orang khusyuk gimana? Ya kalau khusyuk nggak dengar. Ya nggak mungkin nggak denger. Bisa banget Bu Waryati. Kalau lagi sholat jamaah ada handphone bunyi, denger nggak Bu? Dengar. Tapi bagaimana tindakannya kalau orang yang khusyuk? Kalau yang khusyuk dengar tapi pura-pura nggak dengar. bukan pura-pura nggak denger kali, nggak peduli, iya kan? Nah sekarang kalau kita juga berbuat kalau khusyuk tuh begitu, ya terserah. Saya niatnya baik, saya niatnya mulia. Bagaimana tangkapan orang terhadap niat baik ini nggak usah dipedulikan. Itu yang namanya khusyuk. Wa kanu lana khashi'in. Kenapa? Karena kita ada di pihak Allah saja gitu. Nggak usah bolo-bolonan orang gitu ya. Nggak usah minta, wah saya di pihak ini nih, saya enggak. Udah jadikan aja Allahus Somad. Apa artinya Allahus Somad, Bu Waryati? Itu yang satu. Allahus Somad itu Allahu Ahad. Allah tempat bergantung, tempat bersandar gitu ya. Allahus Somad. Ya udah, jadikanlah Allah tempat bergantung aja. Ya, jangan jadikan manusia. Kalau kita menjadikan Allah tempat bergantung, Allah yang akan menurunkan, Allah yang akan mengirim manusia mana yang akan menolong kita. Gitu ya. Waj'al lana min ladunka waliya. Ya Allah, kirimkanlah dari sisi Engkau pertolongan itu. Dari sisi Engkau para penolongnya, waliya ya. Waj'al lana min ladunka nasira. Dan dari sisi Engkau saja pertolongan itu datang. Ya. Jadi penolong dan pertolongannya datang dari sisi Allah. Jangan berdasarkan rekayasa kita, keinginan kita. Nanti takutnya kecewa di kemudian hari. Ya. Oke, kita lanjut. Nah, kita lanjut ayat 91. Wallati ahsanat farjaha fanafakhna fiha min ruhina waja'alnaha wabnaha ayatan lil alamin. Nah, itu ada yang 5 ketukan ya di wabnaha ayah nih. Ada 5 ketukan ya, saya kasih tanda atau 4 harokat atau 5 harokat. Ha waja'alna wallati ahsanat. Nah, ini allati ahsanat Bu Waryati. Maksud mat apa ini? Mana Ustaz? Allati ahsanat. Jais munfasil. Munfasil artinya terpisah. Nih ya, saya kasih tahu lagi. Muttasil artinya bersambung. Muttasil artinya bersambung. Munfasil artinya terpisah. Artinya terpisah. Oke? Ya, silakan Pak Damsiki dibaca. Siap Ustaz. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
wallati ahsanat farjaha wafahna fiha miruhina. Ulangin dari fafanah fanafakhna Fanafahna fiha miruhina. Hi-nya jangan panjang. Miruhina. Waja'alnaha wabnaha ayatan lil alamin. Iya, alhamdulillah. Nggak usah buru-buru, tenang aja pada. Ya, Silakan Pak. Bu Waryati. Wallati ahsanat farjaha fanafahna fiha min ruhina wa banaha ayatan lil alamin. Ya, alhamdulillah. Ya. Nah, ini ada mat jaiz munfasil. Ya. Kemudian ada miruhina nun mati ketemu dengan ro. Miruhina idgham masuk ke ro tapi la gunnah, tapi tidak dengan dengung. Miruhina, tipis aja, selewatan aja. Miruhina waja'alnaha. Biasa itu mat asli, mat tobi'i, mat asli. Waja'alnaha wabanaha. Mat apa, Bu Waryati? Mutasil apa munfasil? Mana tadi wa banaha mat wajib munfasil. Mana ada mat wajib munfasil? Itu cari aman namanya jawaban itu. Mat wajib mutasil, mat jaiz munfasil. Ini mat wajib munfasil mana ada? Mat jaiz munfasil. Itu jawaban aman itu. Depannya pakai yang ini, belakangnya pakai yang itu. Ya. Salah. Ya, berarti mat jaiz munfasil. Munfasil karena terpisah dua kata yang berbeda. Oke. Wa banaha ayatan lil alamin. Nah, kemudian jadi ini saya kasih tahu silsilah ya. Ini ada Zakaria. Zakaria punya istri. Kalau apa namanya? Zakaria punya saudara namanya Imron. Makanya ada surat Ali Imron. Ali itu bukan nih. Ada tulisan al begini, ada Ali begini. Ya, Ali. Kalau namanya siapa? Namanya Ali Imron. Ali Imron. Ali Imron. Nah, al ada yang begini, ada yang begini. Kira-kira di dalam surat itu yang benar yang mana? Ini Yang depan situ. satu apa dua? Dua. Yang dua pakai ain. Iya. Pakai alif. Pakai alif. Yang pertama, Pak Ustaz. Yang pertama itu ini Pak Bu Waryati dari tadi. Dari tadi yang aman-aman itu nomor 2, tapi yang pakai alif, orang nomor 1 juga. Ya. Yang benar yang pertama. Kenapa? Iya. Karena al itu artinya keluarga.
Ya. Kalau ini berarti sebuah nama. Kalau yang nomor 2, ya. Oh iya. Al. Jadi gini. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi. Nah, wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Ya. Wa ala, bacanya gini. Wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Jadi bahwa sholawat dan salam terlimpah kepada Muhammad wa ala alihi. Nah, tulisannya gini. Dan keluarganya, wa sahbihi, dan sahabat-sahabatnya gitu. Ajmain semuanya. Nah, maksudnya konteks alihi tulisannya begini. Gitu ya. Ya, jadi paham ya. Jadi kita mesti tambah pinter nih. Ngaji di sini mesti tambah pinter, mesti tambah paham. Ya. Wa ala alihi. Nah, kemudian Imron berarti ini surat Ali Imron artinya apa? Keluarga Imron. Nah, betul. Keluarga Imron. Gitu ya. Keluarga Imron. Nah, Imron punya anak namanya Imron namanya Maryam. Maka Zakaria itu siapanya Maryam? Berarti Zakaria itu siapanya Maryam? Ayo. Akek. Bukan. Bapaknya Pak Ustadz. Bukan. Zakaria itu siapanya Maryam? Zakaria punya saudara namanya Imron. Nah, kemudian Maryam anaknya Imron. Berarti Zakaria siapanya Maryam? Oh, itu apa tuh? Paman Pak Ustadz. Nah, berarti Zakaria itu pamannya Apa? Maryam. Kemudian suami istri Zakaria punya anak namanya siapa tadi? Anaknya Zakaria? Yahya Pak Ustadz. Yahya. Namanya anaknya Zakaria namanya Yahya. Kemudian kalau Yahya dengan Maryam itu siapa? Hubungannya apa? Saudara ipar Pak Ustadz. Oh, sepupu Pak Ustadz. Sepupu. Nah, ini adalah sepupunya Maryam. Nah, kemudian Maryam punya anak Isa. Ya. Maryam punya anak Isa. Ya. Berarti Zakaria itu siapanya Isa? Ayo, panas tuh otak. Kakeknya Isa. Ah, pinter. Bener. Berarti kalau Yahya siapanya Isa? Yahya. Ayo Bu Waryati. Sepupu paman. Ah, betul. Nah, itu baru. Itu namanya ngaji yang benar tuh begitu. Menjadi paham. Oke? Iya Pak Ustadz. Seru kan? Nah, kalau gini seru nih, baru nih. Kita berpikir terus. Jadi gitu ya. Ya, Zakaria punya saudara Imron. Imron bukan seorang nabi, tetapi orang yang soleh. Ya. Kemudian ketika Zakaria melihat, wah Maryam anaknya Imron
perempuan. Ya, artinya perempuan kan berbeda. Ya, track recordnya di dalam dakwah tidak seperti halnya laki-laki. Maka tetapi Allah kasih karunia kepada Maryam punya anak tanpa disentuh. Nah, nanti ada di ayat yang lain bagaimana Maryam itu menjadi tidak bisa bicara, ya. Tetapi ketika nanti Maryam ditanya oleh orang-orang yang mempertanyakan ini siapa nih bapaknya kan gitu, ya. Karena memang nggak bisa bicara, akhirnya Nabi Isa sendiri yang menjawab pertanyaan-pertanyaan orang yang menanyakan hal tersebut kepada ibunya, dan baru saat itulah mereka paham, ya. Mereka paham bahwa ini adalah kehendak Tuhan, kelahiran Nabi Isa. Kemudian Nabi Isa disebut Al-Masih. Tahu nggak artinya Al-Masih? Tahu nggak Al-Masih artinya? Belum tahu Pak Ustadz. Belum, oke. Ini ada hubungannya dengan ayat wudhu. Isa al-Masih. Nah, di ayat wudhu ada begini. Wa idza kumtum ila sholati faghsilu wujuhakum. Faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiq faghsilu, maka faghsilu itu artinya membersihkan, mencuci, ya. Wujuhakum. Apa yang disuci? Apa yang dicuci? Wujuh. Wajah. Kemudian wa aidiakum, dan kedua tangan kamu. Wa aidiakum ilal marafiq. Marafiq apa? Nih, marafiq. Ya. Siku, bukan sikut. Kalau sikut disikut. Tetapi marafiq siku. Nah, mencuci. Kemudian setelah ini, jadi wamsahu biruusikum. Nah, wamsahu biruusikum. Kemudian imsah, berbeda dengan mencuci. Wamsahu artinya menyeka, membasuh, iya, membasuh. Oh, berarti ini bagus nih nilai bahasa Indonesianya nih Bu Waryati nih. Membasuh, ya. Wamsahu biruusikum, ya. Wa arjulakum ilal ka'bain. Wa arjulakum, arjulun. Wa arjulakum ilal ka'bain. Ka'bain artinya apa? Kaki sampai mata kaki. Ya, sampai matanya, ya kan? Matanya kaki maksudnya. Ilal ka'bain. Nah, sengaja saya mau menjelaskan kata al-masih dengan kata wamsahu. Artinya apa? Membasuh. Nah, salah satu mukjizat yang dimiliki oleh Nabi Isa adalah dapat
tempat berdoa kepada orang yang sakit, terus menyeka atau membasuh wajahnya kemudian jadi sembuh. Itu mukjizatnya Nabi siapa? Nabi Isa. Nabi Yang Isa. sopak itu betul ya. Ya, pokoknya berbagai penyakit lah. Allah kasih mukjizat Nabi Isa untuk memberi kesembuhan kepada orang yang sakit. Wamsahu, ya. Wamsahu berarti Isa al-Masih. Masih itu berarti pembasuh. Iya. Jadi memiliki yang punya ciri khas begitu sehingga dia dapat membasuh orang yang sakit dibayar dengan apa namanya? Kesehatannya dia, gitu ya. Itulah mukjizat Nabi Isa. Gitu. Paham ya di sini ya, kenapa gelar Al-Masih itu dari apa dasarnya gitu ya. Oh, Al-Masih ya. Udah tahu dari dulu apa baru tahu sekarang, Pak Dam? Baru tahu sekarang, Bos. Wah, alhamdulillah. Untung kita ngaji ini ngaji yang benar, mudah-mudahan. Jadi wamsahu. Jadi kalau kita praktek dukun gitu, tahu sembuh tahu enggak gitu kan. Kadang-kadang seorang dukun itu enggak ngerti sebenarnya dia punya kelebihan gitu kan. Tetapi ketika ada orang yang percaya, sehingga kepercayaannya itu yang menjadikan dia sembuh sebenarnya. Sama siapa dulu yang anak kecil pakai batu itu? Ponari ya. Iya. Itu cuman orang nadangin air di gayung, dia sambil jalan cuman nyelup-nyelupin batu itu kan. Iya. Karena orang-orang itu berkeyakinan bahwa batunya Ponari itu memberikan kesembuhan terhadap penyakit yang dideritanya, kan gitu kan. Nah, begitu ya, saudara-saudara sekalian ya. Nah, kira-kira ada pertanyaan nggak sebelum ditutup? Nih ternyata nggak terasa udah mau jam 7. Saya kira masih jam setengah 7. Ya. Iya, Pak Ustaz. Ya, mudah-mudahan dari pelajaran ini kita bukan hanya memahami bacaan yang benar mengenai Quran, tetapi kita juga memahami kandungan isinya. Inilah yang sebenarnya maksudnya ngaji tuh seperti ini ya. Sampai kita benar-benar paham isi kandungannya, paham detail, jadi tajwidnya tahu, paham. Wah, ternyata sekarang nih pelajaran silsilah Nabi Isa udah tahu dari dulu apa baru sekarang nih, Bu Waryati? Baru sekarang. Ya, alhamdulillah jadi tahu kan. Ya, Imron bersaudara dengan Zakaria, kalau nggak begini ya kita nggak tahu. Saya punya metode menghafal 25 nabi dengan cara silsilah, ada di TikTok saya tuh. Ya, mudah-mudahan bisa menambah mudahnya kita dalam menghafal gitu ya. Ya, saya rasa cukup ya sampai sini ya. Mudah-mudahan kita mendapatkan rahmat, barokah atas segala yang kita ikhtiarkan di dunia ini, dan kita mendapatkan ampunan serta gelar takwa di akhir Ramadan ini. Hadanallah wa iyyakum ajmain. Kita sempurnakan dengan berhamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufik wal hidayah wa ridha wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak Ustaz. Sama-sama. Ya, Pak Ustaz. Izin lah ya. Ya.